Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Pulubi, dari Program Studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang, NPM 236500103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi mikro EDM atau Electrical Discharge Machining. Nah, kita menuju ke latar belakang dulu. Nah, teknologi manufaktur modern itu sangat membutuhkan yang namanya proses pemesinan yang mampu menghasilkan komponen mikro dengan presisi tinggi. Contohnya, yang kita bahas kali ini yaitu micro EDM. Micro EDM dikembangkan dari EDM konvensional untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan kontrol percikan listrik yang sangat halus. Proses ini mengubah energi listrik menjadi panas untuk melelehkan material tanpa kontak fisik. Nah, inilah keajaibannya teman-teman. Material tanpa kontak fisik. Ini sangat keren sekali ya. Nah, jadi ini cocok untuk material keras seperti baja, perkakas, dan tungsten karbid. Teknologi ini banyak digunakan pada industri elektronik, otomotif, medis, serta memerlukan cetakan mikro nozzle dan komponen presisi. Prinsip kerja micro EDM. Proses ini terjadi melalui loncatan bunga api listrik antara elektroda dan benda kerja yang terendam cairan dielektrik. Nah, cairan dielektrik yang dimaksud ini yaitu cairan yang bisa menjadi isolator. Nah, selain mendinginkan, cairan ini juga harus bisa menjadi isolator yang baik. Artinya, dia tahan dengan api dan aliran listrik. Selanjutnya, tegangan tinggi menyebabkan ionisasi cairan dielektrik, membentuk saluran plasma. Lalu, energi panas dari plasma tersebut membuat material benda kerja meleleh dan menguap sedikit demi sedikit. Material terlepas terbawa oleh aliran cairan dielektrik sebagai debris. Tidak ada kontak fisik antara alat dan benda kerja sehingga hasilnya bersih dan bebas deformasi. Nah, seperti ini ya langkah kerjanya. Bisa dilihat di sini ada spark gap-nya. Artinya ada sedikit renggangan. Jadi si elektrodanya ini belum menempel dengan benda kerjanya. Sebelum menempel, dia sudah mematikan bunga api dan membuat materialnya terpotong. Nah, cairan dielektrik ini fungsinya untuk mendinginkan karena elektrodanya ini suhunya bisa mencapai 8.000 sampai 12.000 derajat. Itu. Nah, parameter utama proses micro EDM. Pertama, arus pulsa, discharge current, yaitu menentukan jumlah energi tiap percikan listrik. Arus yang lebih tinggi mempercepat penyipisan material, tapi bisa menurunkan kualitas permukaan. Dua, durasi pulsa, on time dan off time. Mengatur lamanya percikan terjadi dan jeda antar percikan. Pengaturan tepat dapat menghasilkan permukaan halus dan proses yang stabil. Selanjutnya, jenis elektroda. Material elektroda seperti tembaga, tungsten, dan grafit mempengaruhi keausan dan kehalusan hasil pemesinan. Jadi, ini juga tergantung sama material yang akan dipotong juga ya. Kemudian, tegangan gap dan sistem flushing. Menjaga jarak optimal antara elektroda dan benda kerja serta mengalirkan cairan dielektrik agar debris terbuang sempurna dan proses tetap stabil. Kita lanjut ke kelebihannya. EDM ini punya banyak kelebihan, antara lain mampu mengerjakan material yang sangat keras seperti tungsten, karbid, titanium, dan batuan nikel. Kedua, tidak menimbulkan tekanan atau deformasi karena prosesnya tanpa kontak fisik antara elektroda dan benda kerja. Lalu, hasil pemesinan sangat presisi, bahkan hampir tidak terlihat seperti potongan, dengan permukaan halus dan detail mikro yang sangat akurat. Selanjutnya, dapat digunakan untuk berbagai material konduktif tanpa banyak penyesuaian pada mesin. Terakhir, fleksibel dan akurat, cocok untuk pembuatan komponen mikro di industri elektronik, medis, dan otomotif yang ketiga industri ini sangat membutuhkan presisi yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, walaupun banyak keuntungannya, ini juga banyak juga
sebenarnya bukan banyak, tapi ada beberapa kekurangannya, yaitu keausannya elektrodanya tinggi karena sebagian material elektroda ikut tererosi dalam proses pemesinan. Nah, walaupun alat potongnya tipis ini masih bisa aus sedikit-sedikit aus, dan lama-lama juga harus diganti juga. Lalu proses pemesinan lambat. Setiap percikan hanya mengikis sedikit material sehingga efisiensinya rendah. Jadi ini lama ya teman-teman prosesnya. Selanjutnya hanya bisa digunakan untuk material konduktif seperti logam dan paduan logam. Nah, ini penting ini. Karena hanya bisa memotong material konduktif. Jadi tidak bisa memotong benda-benda yang tidak konduktif. Lalu terbentuk lapisan recast di permukaan benda kerja yang dapat menurunkan kualitas dan kekuatan komponen. Terakhir, membutuhkan kontrol proses yang sangat presisi agar hasil tetap stabil dan akurat. Nah, aplikasinya terhadap industri. Di sini, pada industri elektronik digunakan untuk membuat cetakan mikro, lubang ventilasi pada nozzle, dan komponen kecil pada perangkat miniatur serta sistem MEMS. Pada industri otomotif dipakai untuk membuat injektor bahan bakar dan komponen kecil yang membutuhkan bentuk kompleks serta presisi tinggi. Pada industri medis digunakan untuk membuat alat bedah mikro, jarum presisi, dan komponen implan logam tanpa merusak material. Di industri cetakan dan perkakas, mampu membentuk rongga cetakan dengan geometri rumit pada material keras seperti tungsten dan baja perkakas. Nah, pada riset dan pengembangan teknologi presisi, dikembangkan untuk mendukung miniaturisasi dan efisiensi produksi komponen mikro masa depan. Selain itu, ada juga tantangannya teman-teman. Tantangannya yaitu kawasan elektroda skala mikro menyebabkan perubahan elektroda dan menunjukkan akurasi hasil. Lalu, stabilitas percikan listrik sulit dijaga karena jarak elektroda dan benda kerja sangat kecil. Kemudian pembuangan debris tidak optimal dapat mengganggu proses dan menurunkan kualitas permukaan. Lalu kontrol parameter proses sangat ketat dibutuhkan agar hasil pemesinan presisi dan konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, ada juga pengembangannya, yaitu optimasi parameter proses seperti arus, durasi pulsa, dan tegangan untuk hasilnya lebih halus. Kemudian, desain sistem micro EDM yang lebih efisien, termasuk peningkatan kontrol otomatis dan pendinginan. Lalu, inovasi material elektroda untuk mengurangi kehausan dan meningkatkan umur pakai. Terakhir, integrasi teknologi sensor dan kontrol cerdas agar proses lebih stabil dan adaptif pada skala industri. Nah, dari semua pemaparan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu EDM ini teknologi pemesinan yang menggunakan presisi tinggi digunakan untuk membuat komponen mikro dari material keras yang sulit dikerjakan dengan cara konvensional. Proses ini memanfaatkan loncatan listrik antara elektroda dan benda kerja tanpa kontak langsung, sehingga mampu menghasilkan bentuk detail permukaan halus dan akurasi tinggi. Teknologi ini banyak diterapkan di industri elektronik, otomotif, dan medis untuk pembuatan cetakan mikro, nozzle, serta jarum presisi. Nah, tantangan utama dalam proses ini meliputi keausan elektroda, kontrol percikan listrik, dan terbentuknya lapisan recast. Dengan pengaturan parameter proses yang optimal dan inovasi sistem yang berkelanjutan, micro ATM menjadi solusi penting dalam pengembangan infrastruktur presisi modern. Nah, kita akan lanjut ke videonya ya teman-teman. Saya ada video ini. Nah teman-teman, ini ada video, mungkin bisa membantu kalian. Kita lakukan analisis pada video ini ya. Making parts with highly detailed, extraordinarily tough shapes and tight tolerances can be nearly impossible with conventional machining techniques, but not with a wire EDM process. Imagine being able to make precise cuts in metal with a blade no thicker than human hair. That's what wire EDM can do. EDM stands for electrical discharge machining, but instead of a blade like a bandsaw. Jadi ini ya seperti yang saya jelaskan tadi,
Di sini tidak menggunakan mesin potong seperti pisau atau gergaji seperti ini ya. Wire EDM uses Jadi hanya menggunakan kawat kecil yang tipisnya bahkan bisa setipis rambut. charged hair-thin wire to remove microscopic particles and shape the part. These animations help show how wire EDM works. The wire carries one side of the charge. Conductor material carries the other side of the charge. When the two get close, a white-hot electrical spark jumps the. Ini kawat tadi bisa memercikan bunga api yang suhunya bisa 8.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Jadi itu suhu yang sangat tinggi ya teman-teman. Dan itulah mengapa sangat dibutuhkan juga air pendingin untuk mendinginkan suhu ini. Melting away tiny dust particle-sized pieces of metal. 2 microns or smaller. How small is a micron? Well, if this was the diameter of a human hair, Nah, ini this would be a micron. But what's all this? bahkan lebih tipis Well, dari that's the helai dielectric. rambut. Deionized water really useful because it doesn't conduct electricity. Wire EDM, the liquid dielectric, controls the sparking, cools the process, and flushes away those tiny particles as they're removed. All very fast, about 1 million sparks per second. The particles themselves are each about the size of a particle of smoke. In the right hand, wire EDM can be used to hold really tight tolerances, create incredibly complex shapes, work with difficult materials that may be extremely hard or soft, and if needed, really small parts. There's even something called small hole working from the inside of the hole to the outside, all completely automated and CNC controlled, no human involvement. At Exact, wire EDM is all we do. We're very good at it, making us the perfect wire EDM partner to produce complex precision parts that often can't be made any other way. Like that. Looks like one. Like that. Looks like one part. Nah, seperti di gambar ini, di video ini, bahkan tadi hampir tidak terlihat seperti ini bekas potongan karena saking presisinya. It's really two. And this tiny thing is just one part. Want to see more? Watch more of our videos for an appointment. You've been watching how wire EDM works. At Exact, we'll make wire EDM work for you. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.